Oke, selamat malam semua. Hari ini tanggal 4 Juli 2024 ya, hari Kamis. Kita bahasin dulu penerusan daripada video yang sebelumnya. Cuman sebelum masuk ke teknikalnya, kita bahasin dulu dari segi fundamental untuk besok ya. Jadi besok ini ada NFP. Kemudian data yang akan pertama keluar itu adalah rata-rata pendapatan per jam itu diperkirakan menurun dari 0,4 menjadi 0,3%. Kemudian data yang kedua adalah NFP-nya itu sendiri yang sebelumnya 272 diperkirakan akan menurun 189. Tetapi yang saya khawatirkan itu nanti data yang sebelumnya yang ada di 272 ini yang saya khawatirkan ini akan direvisi. Jadi tetap dipantau untuk besok. Yang terakhir adalah tingkat pengangguran ini diperkirakan tetap. Cuman kalau misalkan data yang besok keluar ini di bawah daripada perkiraan secara otomatis mungkin akan ngedorong indeks dolar melemah kembali. Tentunya untuk pair gold akan spike ke atas dengan cepat. Tetapi kalau misalkan di atas dari perkiraan, apalagi di atas dari data yang sebelumnya yang akan rilis besok ini, dengan cepat untuk indeks dolar ini menguat kembali, secara otomatis gold juga akan kedorong ke bawah. Kalau kita lihatin dari segi teknikalnya, untuk indeks dolar dari segi time frame H4-nya, harga ini masih retest di level area support 2 weekly yang berada di 105.11. Kemudian di bawah level area tersebut ada physical price level sebagai support itu berada di 105. Mungkin untuk pergerakan malam ini, kalaupun turun ke bawah tidak jauh-jauh di kisaran level area 105. Kalaupun harga kedorong ke atas, mungkin masih tetap berada di ring area di antara 105.37 sampai dengan 105.500. Mungkin nggak jauh-jauh dari harga tersebut. Pergerakan yang signifikan itu mungkin terjadi besok, apalagi menjelang NFP mungkin baru kelihatan jelas akankah indeks dolar ini dengan cepat bergerak ke bawah menuju zona overnya sebagai support 3 dan support 4 weekly 104.74 dan 104.55. Kalau misalkan NFP-nya itu negatif, tetapi kalau misalkan NFP-nya itu nanti positif, bisa aja dengan cepat untuk indeks dolar ini bergerak balik menuju zona tengah atau sebagai pivot weekly yang berada di 105.75. Kesimpulannya untuk malam ini mungkin tidak ada tren yang signifikan ya kemungkinan untuk malam ini. Jadi zona pantaunya malam ini adalah batas paling bawah 105 dan 105.11, kemudian batas atas 105.37 sampai dengan 105.500. Selanjutnya adalah untuk gold. Pergerakan untuk gold minggu ini itu harga sudah berhasil mencapai level area resisten kedua weekly. Kemudian di atas level area tersebut itu ada 3 level area resisten lagi. Yang pertama adalah 2370. Ini sebagai level area resisten pertama monthly. Kemudian 2378 dan 2390. Pembulatan ini adalah resisten 3 dan 4 sebagai level area zona pantau maksimal minggu ini. Pergerakan untuk saat ini kalau kita lihatin dari segi time frame H1 ini kelihatan flag ya, seperti flag. Cuman kalau misalkan break ke atas, ada potensi ini mungkin akan menguji level area 2370 sampai dengan 2378, mungkin batas maksimal untuk malam ini sampai dengan besok di sesi Asia. Tetapi kalau misalkan gagal break dari history high-nya yang berada di 2365 dan zona yang saya blok biru ini dijebol, mungkin sebelum NFP rilis besok ini masih ada potensial sedikit kedorong ke bawah di level area 2337 sampai dengan 2340 sebelum harga ini melanjutkan perjalanan ke atas kembali. Jadi kesimpulannya untuk gold ini saya lebih memilih netral dulu. Kalaupun flag-nya ini break, ini mungkin nggak jauh-jauh di kisaran di antara 2370 batas maksimal zona pantau ini sampai dengan besok sebelum rilis NFP adalah di 2378. Tetapi kalau misalkan lebih memilih bergerak ke bawah dan ada body candle yang tutup di bawahnya 2350 atau 2349 dari segi time frame daily, mungkin di sesi Asia besok ini mungkin akan sedikit koreksi ke bawah sebelum NFP rilis. Kalau misalkan NFP rilisnya itu nanti positif, bisa aja dengan cepat bergerak ke bawah menuju 2316. Tetapi kalau misalkan negatif, bisa aja untuk gold besok ini akan bergerak cepat ke atas menuju level area sebagai zona overnya atau zona pantau maksimal untuk minggu ini berada di kisaran level area 2390. Kesimpulan untuk gold saya lebih memilih netral dulu dikarenakan kalau misalkan mau buy sekarang ya, target terdekat itu berada di kisaran 2370 tetapi stop lossnya itu berada di bawahnya 2349. Cuman kalau untuk sell untuk saat ini adalah masih belum ada konfirmasi yang valid kecuali
Ada penutupan body candle dari segi time frame 4, tutup di bawahnya 2349 ini mungkin terkonfirmasi re-entry ataupun cari ancang-ancang setup sell, tetapi jaraknya nggak bisa jauh-jauh. Targetnya 2340, maksimal adalah 2337 dengan jarak untuk stop loss itu berada di kisaran level area 2365. Jadi lebih baik kalau menurut saya ya netral dulu aja, wait and see dulu, kita pantau dulu nanti kalau misalkan bergerak ke atas 2370 sebelum adanya konfirmasi akankah dia lanjut menuju 2378 atau bergerak ke bawah secara signifikan. Mungkin kalau untuk swingnya mungkin saya akan pantau dulu di 2370 sebelum NFP rilis. Selanjutnya adalah untuk GBP USD. Pergerakan untuk GBP USD minggu ini kalau kita lihatin dari segi time frame 1, harga ini sudah berhasil mencapai level area resisten 3 weekly, kurang lebih di sini. Sentuhan pertama ini dengan cepat reject ke bawah menuju zona support terdekat yang berada di 1.2732. Sentuhan pertama ini juga mental. Untuk saat ini GBP USD itu berada di zona tengah. Jadi kalau menurut saya untuk status saat ini ya ini masih gambling. Ada potensi kedorong ke atas baru reject ke bawah, atau dia retest sekali lagi yang berada di 1.2732, baru di sini akan kelihatan jelas tutup di bawah level area tersebut atau tidak. Kalau misalkan tutup di bawah level area tersebut, ada potensi mungkin sampai dengan besok sebelum NFP koreksi ke 1.2687 sebelum bergerak balik ke atas. Jadi kesimpulannya untuk GBP USD ini saya lebih memilih netral dulu dikarenakan harga saat ini itu berada di zona tengah di antara 1.2777 dan 1.2732. Kalaupun malam ini bergerak ke atas, mungkin nggak jauh-jauh di kisaran level area 1.2777, batas maksimal adalah 1.2800, karena di sini juga ada level area resisten Physico price level. Jadi untuk setup swingnya mungkin saya akan pantau dulu di antara 1.2777 sampai dengan 1.2800 sebelum NFP rilis. Kalau misalkan memungkinkan ada konfirmasi pembalikan arah, mungkin saya akan masuk kembali untuk cari setup sell-nya, tetapi targetnya nggak bisa jauh-jauh terlebih dahulu. Sebagai stop loss-nya antara 35 sampai dengan 40 pip maksimal untuk jarak stop loss-nya, tetapi untuk targetnya TP1 itu berada di level area 1.2732, ruang gerak sekitar 45 pip. TP2 itu berada di resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support, dan di sini juga ada level area zona demand setelah di retest pertama ya, retest koreksi harga bergerak ke atas, berarti di level area zona yang saya blok orange di sini ini adalah level area zona demand terdekat. Atau kalau misalkan ketolak di kisaran di bawah 1.2800 dan ada konfirmasi pembalikan arah yang valid dengan konteksnya adalah koreksi, target maksimal adalah 89 sampai dengan 90 pip di 1.2687. Untuk saat ini saya lebih memilih netral dulu. Kemudian untuk Euro USD, statusnya untuk Euro USD ini sama. Pergerakan untuk minggu ini itu harga sudah mencapai level area resisten ketiga weekly-nya yang berada di 1.0813. Zona pantau maksimal itu berada di 1.0833 atau sebagai resisten 4 weekly-nya. Kalau misalkan malam ini harga sekali lagi kedorong ke atas dan tidak mampu tutup di atas level area tersebut, mungkin saya lebih prefer untuk ancang-ancang cari setup sell dengan catatan mungkin saya akan keluar sebelum NFP rilis. Tetapi kalau misalkan harga malam ini sampai dengan besok muter-muter aja di kisaran di bawah 1.0813 dan di atasnya 1.077, saya lebih memilih netral terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya untuk Euro USD ini ringnya juga terbatas. Kalaupun naik ini nggak jauh-jauh di kisaran 1.0833, ini mungkin batas maksimal pantaunya. Cuman rekan-rekan kalau mau buy, pertanyaannya adalah kalau mau buy sekarang kira-kira berani atau enggak merisikokan kurang lebih sekitar 20 sampai dengan 25 pip maksimal, tetapi dari segi targetnya risk to rewardnya ini maksimal adalah sekitar 30 sampai dengan 32 pip. Cuman kalau untuk saya pribadi saya lebih memilih netral dulu, saya nggak ambil buy terlebih dahulu. Kemudian untuk AUD USD, pergerakan untuk AUD USD dari segi time frame 1, perhatikan ketika sentuhan pertama di level area resisten 2 weekly di sini, ketika jebol dia nggak langsung ke atas tapi koreksi dulu kemudian balik ke atas lagi. Kalau misalkan saya zoom di level area 0.6711 di sini setelah jebolnya yang kedua di sini ya, di sini pas banget harga ini langsung bergerak ke atas. Kalaupun besok di sesi Asia maksimal ya,
harga ataupun AUD/USD ini bergerak ke atas mungkin nggak jauh-jauh di kisaran 0,6762 batas maksimal sebagai resisten 4 weekly, kemudian resisten 3 weekly ini juga sama sekali masih belum disentuh ya, yang berada di 0,6746. Jadi masih ada potensi sedikit kedorong ke atas yang mesti diantisipasi 0,6763 ini dijebol atau tidak. Cuman kalaupun dijebol mungkin nggak jauh-jauh di kisaran level area tersebut, tetapi mungkin ini akan ada potensi pembalikan arah kalau misalkan besok ini data NFP-nya negatif. Dengan cepat mungkin untuk AUD/USD ini setelah bergerak sedikit ke atas, kalau misalkan NFP besok positif, bisa dengan cepat bergerak ke bawah menuju 0,6654 sebagai zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya. Tetapi kalau misalkan untuk besok ini NFP-nya positif, mungkin dengan cepat akan menuju 0,6800 sebagai physical price levelnya. Cuman kalau mau buy sekarang, pertanyaannya adalah ada dua level area resisten yang masih belum dites. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau misalkan mau buy sekarang, berani atau tidak merisikokan stop loss itu ruang gerak sekitar 25 sampai dengan 30 pip maksimal. Tetapi untuk saat ini statusnya adalah gambling, bisa aja ini nanti kedorong ke bawah, tetapi kita cuma bisa berharap kalau NFP besok positif, ruang gerak sekitar 70 pip ini mungkin akan tercapai. Jadi untuk kedorong ke atas AUD/USD ini mungkin saya lebih memilih netral dulu dikarenakan ada dua level area resisten yang masih belum di retest ya. Jadi kalaupun mau buy sekarang, konteksnya kalau menurut saya ini adalah masih dalam kategori gambling ya. Mungkin kita akan lihatin besok dulu. Mudah-mudahan bisa turun ke bawah menuju di bawah 0,6711 atau 0,6677. Kalau misalkan AUD/USD ini mampu kedorong ke bawah, baru nanti potensi ya kalau misalkan mendekati NFP rilis, kalau mau buy dengan risiko lebih minim lagi itu tentunya oke, tetapi dari segi targetnya 0,6763 ini risk to rewardnya tentunya itu kalau 1/4 tentunya sih lebih. Jadi saya lebih memilih AUD/USD ini, kesimpulannya memilih netral dulu karena berada di tengah-tengah antara 0,6746 dan di atasnya 0,6711. Selanjutnya adalah untuk USD/CAD. Pergerakan untuk USD/CAD untuk minggu ini yang buy setelah TP1 tercapai secara otomatis ini keluar ya, karena harga bergerak balik ke bawah, SL plusnya itu sudah kena. Pergerakan saat ini itu sudah mampu bergerak di bawah support pertama weekly yang berada di 1,3636. Kalau misalkan history low minggu lalu yang berada di 1,3617 ini tidak mampu menahan pergerakan, masih ada potensi mungkin akan kedorong ke bawah menuju 1,3578 sebelum upset kembali. Jadi hati-hati untuk USD/CAD ini. Kalaupun mau cari ancang-ancang sit up sell, karena untuk hari ini market itu cenderung sepi ya, saya lebih memilih netral dulu. Kalaupun sell, yang saya khawatirkan ini nggak akan mencapai di level area 1,3578 ya, yang saya khawatirkan itu nanti harga muter-muter aja sedikit kedorong ke bawah, balik lagi ke atas, ketolak lagi di level area yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten, kemudian kedorong sedikit ke bawah atau sideways dari segi time frame kecil. Ini yang saya khawatirkan. Mungkin saya akan pantau di 1,3578 untuk besok ini, memungkinkan atau tidak untuk cari ancang-ancang sit up buy. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss harga ini bergerak balik ke bawah, ini mungkin dampak dari fundamental yang tadi ya, mungkin yang rilis tadi positif, tetapi harga ini tidak mampu mencapai level area resisten 2 weekly dan kedorong balik ke bawah. Statusnya saat ini masih retest di level area yang sebelumnya resisten pertama weekly, saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Kalau misalkan kehilangan level area tersebut, ada potensi ini mungkin akan retest terlebih dahulu di zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya yang berada di 0,8961 sebelum harga ini melanjutkan perjalanan ke atas kembali. Kesimpulannya, USD Swiss ini mungkin saya akan wait and see dulu, tetapi saya lebih memilih cari ancang-ancang setup buy dengan catatan kalau misalkan buy di sini ya kurang lebih yang saya mesti pantau itu adalah sebagai batas konfirmasi bawah yang berada di 0,8950 pembulatan. Selama pergerakan harga ini level area tersebut tidak dijebol, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di atas zona tengah atau sebagai pivot weekly yang berada di 0,8961, baru mungkin skenario buy ini akan aktif, tetapi dari segi stop lossnya itu ruang gerak sekitar 35 sampai dengan 40 pip ini sebagai jarak untuk stop lossnya, tetapi dari segi targetnya TP1 itu berada di kisaran level area, perhatikan di kiri ya,
di sini, ini mungkin bisa dijadikan acuan untuk target TP1 ruang gerak sekitar 55 pip, TP2 itu ruang gerak sekitar 70 sampai dengan 80 pip itu berada di resisten kedua weekly. Statusnya saat ini saya tidak tertarik untuk ancang-ancang cari setup sell meskipun ada potensi harga ini kedorong ke bawah ya. Jadi saya lebih prefer mungkin menunggu ke bawah untuk ancang-ancang cari setup buy. Terakhir adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen ini sentuhan pertama yang berada di resisten pertama weekly ya saat ini berubah fungsi sebagai level area support ke reject, dan saat ini USD Yen ini bergerak pelan-pelan ngerambat ke bawah. Kuncinya adalah 160.86. Kalau misalkan gagal mempertahankan level area tersebut, ada potensi menuju zona tengah atau sebagai pivot weekly yang berada di 160.00 sebelum melanjutkan perjalanan ke atas kembali. Kuncinya untuk malam ini sampai dengan besok di sesi Asia pantau di 160.86 ya. Kalau misalkan jebol di level area tersebut, ini mungkin potensi sell ini mungkin akan ada lagi, tetapi dari segi jarak untuk stop lossnya perhatikan spike ke bawah di sini. Ini mungkin bisa dijadikan acuan untuk naruh stop loss ya, kurang lebih di sedikit di atasnya 161.13 atau 14, ruang gerak sekitar 40 pip, tetapi dari sekitar targetnya antara 50 sampai dengan 50 pip. Mungkin skenario sell ini akan aktif ketika body candle H4 tutup di bawah 160.86. Secara otomatis mungkin ini bisa digunakan untuk ancang-ancang cari setup sell. Konteksnya adalah ini memanfaatkan potensial terjadinya koreksi. Mungkin untuk swingnya, untuk ancang-ancang cari setup buy-nya pantau di zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya dengan batas bawah itu berada di kisaran level area 159.70 pembulatan. Selama tidak ada penutupan body candle dari minimal H4 atau daily, tapi saya lebih prefer H4 dulu. Kalau misalkan tidak ada penutupan di bawah 159.70, tinggal tunggu konfirmasi kembalikan arah. Skenario buy dengan konteksnya adalah swing ini akan aktif kembali jika USD Yen mampu bergerak balik di atas 160.00 dengan resiko stop loss itu 50 sampai dengan 55 pip, tetapi dari segi targetnya TP1 itu ruang gerak sekitar 150 pip yang berada di 161.55, kemudian TP maksimal itu berada di 162.13, ruang gerak sekitar 210 pip. Untuk kesimpulannya malam ini dari beberapa pair ya, itu kebanyakan adalah ke netral dulu ya, wait and see dulu. Kita lihatin dari gold pun ini memang ada potensi flag sebenarnya, cuman saat ini yang saya khawatirkan ini sideways saja muter-muter di sini yang saya khawatirkan ya, karena potensi untuk malam ini itu market cenderung sepi. Kalaupun misalkan break di sini, ini nggak jauh-jauh di 2370 ya. Jadi hati-hati untuk gold malam ini. Oke, mungkin update untuk malam ini sekian dulu. Saran saya adalah kalau tidak sesuai dengan planning, jangan paksa masuk ke market. Tetapi kalaupun masuk ke market, usahakan atau pastikan pakai stop loss untuk nekan risiko ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau tidak sesuai dengan planning, jangan masuk ya. Pastikan sesuai dengan planning, ada konfirmasi baru masuk ke market. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.